Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang ibu bersama suami dan anak-anaknya memberi kuasa kepada saya untuk menarik uangnya dan mengirim kepada mereka di seberang sana. Pengalaman ini membuat saya merasa senang, membuat saya merasa bahagia, karena keluarga itu amat percaya kepada saya sehingga mereka bisa memberi hak itu kepada saya. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan hari ini sesungguhnya menceritakan tentang Yesus memberi kuasa kepada para murid. Ini tandanya bahwa Yesus sangat percaya kepada para muridnya sehingga ia memberi kuasa kepada mereka untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan juga melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Inilah kuasa yang Yesus lakukan sewaktu ia masih berada di dunia. Dan ketika ia hendak kembali kepada Bapaknya, ia memberi kuasa ini kepada para muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para murid menerima kuasa ini dari Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka demikian, "Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma.
Untuk itu, kamu juga mesti memberikan kepada sesama secara cuma-cuma pula. Maka sebagai murid-murid Tuhan, mereka hanya mau melayani dan melayani. Membantu orang yang sakit dengan mendoakan orang-orang itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan orang-orang itu sembuh dari sakitnya. Pelayanan ini mesti diberikan secara gratis tanpa dibayar, karena memang para murid menerima itu secara gratis pula dari Tuhan Yesus, sehingga mereka mesti melakukan itu secara gratis kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa lihat situasi yang terjadi saat-saat ini. Ketika membantu sesama kita yang sakit, misalnya mendoakan mereka supaya mereka sembuh dari sakitnya, supaya mereka memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kadang kita juga menerima ucapan terima kasih dari mereka. Nah, saya tidak katakan ini tidak benar, tetapi Yesus justru berpesan kepada Anda dan saya bahwa kita telah menerima secara cuma-cuma dari Tuhan, maka mesti kita berikan juga secara cuma-cuma kepada sesama. Jadi kalau kita membantu sesama, baiklah kita membantu dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan balasan. Karena sering sebagai manusia kita memberi, tetapi juga kita ingin untuk menerima kembali berkat dari orang tersebut kepada kita. Mari kita berjuang untuk kita mampu mempraktekkan apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya, di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, sehingga orang sungguh-sungguh merasa bahwa kasih Allah ada dan nyata melalui kehadiran kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh indah kami dengar pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk menolong sesama secara cuma-cuma, secara gratis. Oleh karena kami telah menerima berkat-berkat dari Engkau secara gratis pula. Semoga firman-Mu ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami, karena kami sering tidak melakukan seperti yang Engkau ajarkan. Kami menolong sesama dan masih mengharapkan imbalan dari sesama itu. Kami mohon ampun atas salah dan dosa yang sudah kami lakukan, dan kami mohon sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh melayani sesama secara gratis. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami berdoa bagi umat-Mu di seluruh dunia, secara khusus di negara kami Indonesia yang sedang dilanda virus COVID-19. Semoga Engkau menyembuhkan yang sakit dan mengampuni dan menerima sesama kami yang telah berpulang karena meninggal akibat COVID-19 ini. Semoga Engkau menerima mereka di dalam kerajaan Bapa di surga. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pelaksana sabda Allah yang terberkati, silakan subscribe, bunyikan lonceng,
like, komen, dan share kepada sesama untuk membantu kami mewartakan kabar gembira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.